Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini dalam beberapa menit ke depan. Dan kita awali dengan doa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Kami boleh ada di pagi hari ini karena Tuhan. Kami mau terima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Roh Kudus menolong kami, membuat kami semakin mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar di dalam program ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Imamat 26 ayat 11 dan 12. Imamat 26 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah perkataan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai, dan Musa menulis setiap perkataan firman disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam pasal ini dari ayat 1 sampai 13, ini berbicara tentang peraturan hukum Tuhan kepada bangsa Israel. Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Allah sangat peduli kepada bangsa Israel. Allah mau memberkati Israel. Allah ingin bersama-sama dengan bangsa itu saudara sekalian. Allah akan hadir di tengah-tengah bangsa Israel, karena Israel ada umat Allah, dan ini merupakan suatu berkat yang besar bagi bangsa Israel. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13, ini berbicara tentang peraturan hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ada janji berkat, ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah Israel. Namun ada aturan, ada hukum yang mereka harus lakukan, yaitu mereka tidak boleh membuat berhala untuk disembah. Israel tidak boleh membuat patung untuk disembah. Patung untuk disembah merupakan kekejian bagi Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, suatu hukum, suatu aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel adalah tidak boleh membuat patung, tidak boleh menyembah berhala. Tuhan datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Tuhan memperkenalkan pribadinya. Seperti dari ayat yang sudah kita baca, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saudara sekalian, ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Kehadiran Tuhan kepada bangsa Israel merupakan berkat yang besar, berkat yang luar biasa.
Dan ini sangat penting bagi umat Israel pada waktu itu, saudara sekalian. Mereka harus mengikuti aturan. Mereka harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Peraturan-peraturan yang diwajibkan kepada bangsa Israel sebagai pedoman hidup bagi orang Israel. Karena Israel adalah umatnya. Luar biasa sekalian. Allah ingin menyatakan kuasanya. Allah ingin menyatakan berkat-berkatnya kepada bangsa Israel. Saudara sekalian, janji berkat apabila mereka menuruti aturan, menuruti hukum yang Tuhan berikan kehidupan mereka, berkat-berkat akan menyertai kehidupan bangsa Israel. Allah akan memberi hujan dan tanah akan memberi hasil. Pohon-pohon akan menghasilkan buah. Hasil panen buah anggur akan melimpah-limpah. Akan diberi Allah damai sejahtera, saudara sekalian. Bahkan akan ada penyertaan Tuhan. Allah akan memberikan kemenangan dalam menghadapi musuh, dalam peperangan. Nah, saudara sekalian, ini adalah janji yang besar kepada bangsa Israel. Janji yang luar biasa kepada bangsa Israel. Berkat-berkat yang luar biasa Allah akan nyatakan kepada bangsa ini. Namun, mereka harus mengenal Allah lebih dalam lagi. Mereka harus mengakui Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan Allah berkata, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Allah akan hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara sekalian, luar biasa saudara sekalian janji ini kepada bangsa ini. Namun mereka harus taat kepada aturan. Tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah patung. Hanya kepada Allah saja mereka menyembah. Tuhan adalah Allah mereka dan mereka adalah umat Tuhan. Nah, ini harus menjadi kesepakatan antara Allah dan Israel. Berkat besar, berkat pernyataan, berkat perlindungan, berkat damai sejahtera Allah akan berikan di dalam kehidupan mereka apabila mereka menuruti hukum aturan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan mereka. Sudah dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara, dengan kehidupan kita sekalian? Kita sebagai orang percaya pun, kita memiliki janji-janji daripada Tuhan. Ada janji sukacita, ada janji damai sejahtera, ada janji kelimpahan, ada janji kemuliaan yang Allah akan nyatakan kepada gerejanya, kepada kita yang percaya. Pada setiap orang percaya, ada kehidupan kekal yang Allah janjikan, yang Allah akan nyatakan kelak kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kita pun saudara sekalian harus setuju dengan Tuhan. Kalau Israel harus setuju dengan Tuhan dan mereka akan mendapatkan berkat-berkat saudara sekalian, maka demikian kehidupan saudara, maka demikian kehidupan kita. Kita harus setuju dengan Tuhan. Kita harus setuju dengan hukumnya Tuhan. Kita harus setuju dengan apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan. Kalau kita mengasihi Tuhan, dituntut mengasihi Tuhan, maka kita pun harus mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Artinya saudara sekalian, kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Seperti Allah meminta kepada Israel. Mengapa Allah harus diam di tengah-tengah Israel? Agar Israel harus mengenal Allah lebih dalam lagi. Tidak ada Allah yang lain.
tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah berhala, tapi hanya kepada Allah saja kita menyembah. Saudara sekalian, kehidupan kita pun seperti ini. Kalau Allah meminta kepada kita, engkau harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Engkau harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Maka kita pun harus setuju dengan Tuhan. Saya meyakini saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini mendengar renungan yang singkat ini, Bapak Ibu setuju dengan Tuhan. Kalau kita ingin mengalami berkat Tuhan, kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, kalau kita ingin mengalami pemulihan Tuhan, kalau kita ingin mengalami kelimpahan daripada Tuhan, kelimpahan kemuliaan yang Allah akan nyatakan kelak kepada setiap kita yang percaya, kepada gerejanya, kepada saudara, kepada kita semua, maka kita harus setuju dengan Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah kebenaran Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itulah Allah. Kita harus setuju dengan Tuhan. Kita harus setuju dengan perkataan Tuhan. Israel harus setuju dengan apa yang Tuhan katakan, aturan yang Tuhan katakan. Maka demikian juga kehidupan kita, saudara sekalian. Kita harus setuju dengan Tuhan. Ada kesepakatan, ada janji antara Allah dan kita. Ada janji antara kita dan Allah. Seperti Israel, Tuhan berkata, aku akan diam bersama-sama denganmu. Aku ada di tengah-tengahmu. Saudara sekalian, salah satu kebutuhan utama di dalam kehidupan kita, apabila Allah ada dalam kehidupan kita, Allah menyertai kehidupan kita. Sebab berkat terutama dalam kehidupan kita ketika Allah hadir, ketika Allah ada dalam kehidupan kita. Allah akan nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Allah akan nyatakan pertolongannya di kehidupan kita. Tapi tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Allah ada dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengalami hal-hal yang indah. Tapi apabila Allah bersama dengan kita, apabila Allah bersama dengan saudara, maka saudara akan mengalami hal-hal yang indah. Kita harus setuju dengan Tuhan, saudara sekalian. Kita harus mendengar apa yang Tuhan katakan. Kita harus taat apa yang Tuhan katakan. Kita adalah gerejanya. Kita adalah domba-dombanya. Kita adalah anak-anaknya. Kita harus taat apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28 itu berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal, dan mereka tidak akan binasa. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Saudara sekalian, inilah janji berkat, janji pertolongan Tuhan, janji penyertaan Tuhan, janji yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai domba-dombanya, sebagai gerejanya. Sebab itu, mari kita pekah dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, maka kita setuju dengan Tuhan. Kita setuju dengan Tuhan. Kita setuju dengan suara Tuhan. Kita setuju dengan firman Tuhan. Berkat Tuhan akan menjadi bagian kehidupan saudara. Ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Allah akan hadir bersama dengan kita. Allah akan nyatakan kuasa dalam kehidupan kita. Dan itu adalah janji firman Tuhan dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan menolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hidup yang hiburkan, yang berkekurangan Tuhan berikan Tuhan kecukupan. Apapun yang di masalah mereka Tuhan, Engkau ada bersama dengan umat-Mu. Tuhan, hadirlah Engkau ketika umat-Mu berseru kepada Engkau pada pagi hari ini. Dan setiap masalah mereka, Engkau bersama Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami bersyukuri pagi hari ini. Haleluya. Amin.